قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur diberikan nikmat oleh Allah, kelapangan, keluangan waktu, dan juga beberapa hari ini di Gunung Kidul kita mendapatkan nikmat hujan. Saat ini pun nandur apa dereng Bu? Belum toh? Oh, tak kira sampun. Terus kapan? Sebentar lagi insya Allah. Mudah-mudahan diberikan hujan yang penuh berkah dan bawa kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian dan menjadikan tanahnya subur dan diberikan hasil bumi yang makmur dan penuh kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Baik, malam hari ini kita bahas tentang masalah umur, dimana kita bahas saking surat Yasin ayat 66 sampai 68. Kita akan lihat bahasan ini. Ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang orang-orang yang tidak menempuh jalan yang lurus, kemudian karena kekufurannya itu masuk neraka. Nah, saat ini kita lihat 3 ayat lagi yang membicarakan tentang masalah surga dan neraka, lalu ditutup ayat 68 nantinya tentang masalah umur. Baik, kita lihat, monggo buletinnya dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya.
Maka apakah mereka tidak memikirkan? Quran surat Yasin ayat 66 sampai 68. Kita lihat surat Yasin ayat 66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba untuk mencari sirat, mencari jalan, fa'anna yubsirun, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyaw wa la yarji'un. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Surat Yasin ayat 66 sampai 68. Baik, sekarang kita lihat langsung faedah ayat. Pengertian pertama dari ayat 66. Seandainya Allah mau, Allah akan memberikan hukuman di dunia dengan segera. Mereka akan dibutakan mata sehingga tidak bisa menempuh jalan menuju surga. Baik. Makna pertama, walau nasya'u latamasna ala ayunihim. Dihapuskan penglihatan, maksudnya Allah buta, membuat mereka buta, tidak bisa melihat jalan untuk menuju surga. Kalau dibutakan berarti tidak bisa kenal kebenaran. Ya, tidak bisa mengenal mana jalan yang baik untuk menuju surganya nanti. Terus yang kedua, kalau ia pun tidak bisa berjalan, tentu tidak bisa maju dan mundur. Tidak bisa ia selamat dari siksa masih Allah. itu nomor 1, diulang lagi, masih nomor 1 lagi. Tapi penomorannya sih nomor 2. Di atas. Pengertian kedua dari ayat 66. Seandainya Allah mau, Allah akan membuat mereka sesat dari petunjuk dan membuat mereka buta dari kebenaran. Mereka bisa melihat kebenaran, namun sudah dibutakan dari petunjuk tersebut. Kalau yang kedua, maknanya adalah Allah membuat mereka sesat. Sesat berarti jauh dari petunjuk. Mereka bisa melihat kebenaran, namun sudah dibutakan dari kebenaran tadi. Berarti makna kedua dibuat jadi sesat. Kalau makna pertama maksudnya adalah dibutakan. Makna kedua dibuat jadi sesat. Terus yang ketiga, kalau ia pun tidak bisa berjalan, tentu tidak bisa maju dan mundur. Tidak bisa ia selamat dari siksa Allah. baik. Pada ayat yang ke-67, kalau ia tidak bisa berjalan, tentu tidak bisa maju dan mundur. Tidak bisa ia selamat dari siksa Allah. Pasti mendapatkan siksa. Terus nomor 4, ya, di nomornya diubah-ubah ya. Jadi, monggo diubah. Sekarang nomor 4. Tidak ada yang bisa selamat ketika melewati sirat pada hari kiamat, kecuali jika memiliki modal iman. Nah, pada hari kiamat kita akan melewati sirat. Sirat itu apa? Jalan yang tipis. Bagaikan jalan tersebut bagaikan rambut dibelah berapa? Dibelah 7. Bagaikan rambut dibelah 7. Orang yang melewatinya tergantung amalan. Makin bagus amalnya, makin semangat amalnya, makin bagus amalnya, maka dia akan mudah melewati sirat.
Makin malas beramal berarti makin sulit ketika melewati sirat. Terus yang kelima, Allah memiliki masyiah, punya kehendak. jadi Allah punya kehendak. Kalau Allah itu berkehendak, maka pasti terjadi. Allah kehendaki hujan turun, maka hujan turun atau tidak? Turun. Walaupun mau dicegah oleh 10 pawang yang paling pakar sekalipun. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah takdirkan hujan itu turun. Ya, maka sudah keadaan apapun ya disyukuri. Mau pergi ngaji kok sudah cuaca mendung, ya sudah. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Misalnya seseorang numpak pesawat. Takut nggak numpak pesawat? Takut. Bisa mati kan? Bisa. Numpak bis bisa mati nggak? Bisa. Ya sudah, berarti bukan masalahnya itu pesawat apa bis. Walaupun ada pesawat yang jatuh kemarin, orang naik motor saja ketabrak juga mati juga sama. Betul nggak? Naik becak, naik sepeda juga bisa mati nggak? Ya sudah, berarti bukan masalahnya itu pesawat, bukan masalahnya itu mobil, bukan masalahnya itu motor, bukan masalahnya itu sepeda. Ya memang sudah Allah kehendaki. Jadi bukan alasan wah aku males karena naik pesawat ya, kemarin ada pesawat jatuh. Bukan masalah itu berarti bukan bergantung pada Allah. Takutnya cuma karena pesawat, bukan karena Allah. Diubah berarti nggak tawakal lagi. Karena mati di atas kendaraan itu ya macam-macam. Ada mobilnya canggih sekalipun bisa mati nggak di atas kendaraan? Bisa. Ada yang pakai mobil-mobil biasa aja juga ya tetap jalan aja biasa. Mobil canggih malah kecelakaan, mati di dalam. Iya nggak? Betul nggak? Berarti masalahnya itu masalah kendaraan apa Allah sudah kehendaki, Allah sudah takdirkan? Sudah, berarti siap-siap saja. Iya kan? Siap kan? Mau pakai kendaraan apapun loh. Mau pakai pesawat, mau cuaca baik, cuaca buruk, ya Allah takdirkan tadi. Kalau mau selamat ya wes selamat. Mau pergi umroh sekalipun, mau pergi sampai ke Madinah, kalau Allah takdirkan selamat, selamat nggak? Selamat. Walaupun pakai pesawat yang jatuh yang sama kemarin gitu jenisnya, bisa selamat nggak? Bisa. Bukan masalahnya itu pesawatnya, ya memang sudah jadi takdir Allah. Berarti jangan takut naik pesawat, bukan karena itu. Mungkin karena memang nggak punya uang, akhirnya numpak bis. Iya ya, ya sudah, berarti takutnya berarti karena nggak ada duit. Ya sudah. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun kita mau usaha apapun. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya Allah beri keselamatan. Wong kita jalannya biasa-biasa. Allah nggak kehendaki kita kecelakaan. Ada yang mau ganggu sekalipun nggak akan celaka. Mau cuaca buruk sekalipun nggak akan celaka kalau Allah kehendaki. Jadi pasrah semuanya itu pada Allah. Mau pergi ngaji, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baca doa keluar rumah. Paling orang moco iki. Iya. Jadi ini khawatir terus. Wong ada pakai kendaraan ya biasa aja, selamat Allah yang berikan. Ada yang ngebut juga ya selamat. Iya kan? Wah, ada yang banter, wes sepuh, wes tua, ora sadar umur, coba. Selamat nggak dia? Selamat. Mana itu orangnya coba? Iya, ora sadar umur loh. Ngebut iki simbah. Iya, wes pensiun ini. Ada orangnya ini. Mana dia itu? Banter banget. Namun selamat-selamat juga, coba lihat.
Allah yang takdirkan, alhamdulillah masih panjang umur. Namun ya sadar. Wis tuwa, mbok sadar duwe anak, duwe putu. Wis. Ya wis berarti siap mati wae ora to. Stingatke kok ngel-ngelan iki. Dikandani ngel tenan iki lho Simbah. Wis. Terus baca lagi ayat ke-67, nomor 6 berarti. Ayat ke-67 menunjukkan sempurnanya qudrah, kemampuan Allah. Ayat 67 tadi disebutkan, walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim famasata'u mudiyaw wa la yarji'un. Dan jikalau kami mengendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup untuk kembali. Berarti kalau Allah itu punya kekuatan membuat kita itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ya sudah. Kekuatan Allah, kuasa Allah sangat-sangat sempurna. Tidak ada yang bisa cegah. Terus yang ke-7, Allah mampu membuat seseorang hanya tetap di tempatnya, tidak bisa pergi dan tidak bisa kembali. Allah mampu membuat seorang yang tetap di tempatnya, tidak bisa pergi dan tidak bisa kembali. Terus berikutnya lagi ke-8. Ketika manusia itu dipanjangkan umurnya, maka ia dikembalikan lagi dalam keadaan lemah setelah sebelumnya dalam keadaan kuat. Ketika manusia itu dipanjangkan umurnya, maka ia dikembalikan lagi dalam keadaan lemah setelah sebelumnya dalam keadaan kuat. Jadi kalau grafik umur kita lemah dan kuatnya, mulai dari kecil kita lemah dulu, dari bayi lemah dulu. Kemudian ketika remaja, dewasa kuat. Baru tambah usia, akhirnya jadi lemah lagi. Berarti grafiknya itu dari rendah dulu, terus naik, terus turun lagi. Gitu ya kan? Benar nggak kondisinya kayak gini? Atau kuat terus sampai mati? Ya, makin lemah lagi. Nanti keadaannya seperti keadaan yang pertama. Ya, itu seperti kita lihat di sini ada sebutan ayat surat Ar-Rum ayat 54. Faedah ini sama maksudnya dengan ayat yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Baik. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah ciptakan kalian awalnya dalam keadaan lemah. Setelah lemah tadi kemudian dijadikan kuat. Setelah kuat lagi dijadikan lemah dan sepuh. Betul nggak? Ya. Lemah lagi. Yakhluqu ma yasha'. Allah ciptakan semau dia. Wa huwal 'alimul qadir. Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti dalam surat At-Tin. Ya, dalam surat At-Tin disebutkan sama seperti itu. Illal ladzina amanu, ya sebelumnya itu summa radadnahu asfala safilin. Dalam ayat sebelumnya lagi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebelumnya dalam keadaan sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia lagi dalam keadaan rendah, yaitu dalam keadaan lemah. Berarti sebelumnya
lemah dulu, kemudian kuat, sempurna, kemudian kembali lagi dalam keadaan lemah. Berarti keadaan umur kita seperti itu, bapak ibu-ibu. Gak selamanya kuat terus dalam ibadah. Betul nggak? Maka apapun waktu yang diberikan sekarang itu dimanfaatkan baik-baik. Ya, karena waktu nggak akan berulang lagi. Kalau sudah nambah lagi, sudah makin lemah, sudah nggak kuat lagi, sulit ibadah. Karena keadaan memang seperti itu, sudah manusiawi. Maka coba lihat faedah yang berikutnya. Keberapa berarti? 9. Di bawahnya lagi. Kalau tahu bahwa kita akan kembali dalam keadaan tua yang lemah, berarti masa kuat di waktu muda gunakanlah dengan baik untuk beramal soleh. Baik. Kalau kita tahu bahwa kita akan kembali dalam keadaan tua yang lemah, berarti masa kuat di waktu muda gunakanlah dengan baik untuk beramal soleh. Maka masa muda selama kita itu kuat, jalankan dengan baik. Bukan manfaatkan masa muda foya-foya terus, jalan-jalan terus, nambah duit terus, mikir dunia terus. Gak mikir nambah ilmu, gak mikir nambah amal, gak mikir nambah amal jariah. Dikira umur itu panjang. Ada yang yakin umurnya sampai kapan? Gak ada. Harta yang dimiliki manfaatkan baik-baik. Terutama nih yang mas-mas nih, muda-muda nih, jomblo-jomblo ini. Dikira ya kalau nggak nikah itu nanti masih mau bisa nikah juga itu. Belum tentu umurnya panjang juga. Siapa tahu nanti bawa kendaraan mati tengah jalan kan nggak ada yang tahu. Malah senangnya ngebut-ngebut coba. Terus nggak mikir-mikir lagi sesok ini mau ngapain coba. Ya kan, amalnya untuk apa? Mudanya untuk apa coba? Nggak ada persiapan untuk amal itu apa, ditanam dulu bibitnya, nanti bisa ya kita manfaatkan nanti ketika di waktu tua gitu. Manfaatkan rezeki baik-baik. Semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Masa kuat jenengan bisa cari rezeki, weh mas-mas, sadar-sadar sedikit ini. Ya. Ini sudah pada nikah belum ini mas-masnya ini? Ya, biar nanti sadar ini, pulang langsung rabi pokoknya. Mulai sekokene langsung itu biar tobat. Gak ada kesempatan lagi nih, mau kiamat sebentar lagi. Jadi mikir. Ada waktu Allah berikan kesempatan segera nikah. Nikah itu nanti untuk ibadah. Ibadah itu nanti persiapan. Ya, persiapan untuk apa ibadah tadi? Untuk segera mati. Karena kita tidak tahu mati kita itu kapan. Terus yang berikutnya lagi. Kalimat afala yaqilun adalah kalimat peringatan untuk mereka yang mendustakan. Kalimat afala yaqilun, kenapa mereka tidak memikirkan, adalah kalimat peringatan untuk mereka yang mendustakan. Terus ayat ke-68 mendorong kita menjadi orang yang mau berpikir sehingga menjadi orang yang mau berpikir. Baik, menjadi orang yang mau berpikir yaitu uqala. Sehingga benar-benar menjadi orang yang mau berpikir dengan cerdas. Coba lihat lagi sambungannya di ayat ke-10, faedah ke terakhir. Akal yang dimaksudkan di sini bukanlah kecerdasan, karena ada orang yang cerdas namun tidak mau berpikir. Jadi yang dimaksudkan di sini afala yaqilun, orang yang mau berpikir. Enggak mesti cerdas, enggak mesti IQ-nya tinggi. Karena ada yang IQ-nya tinggi, ada yang cerdas juga enggak mau sholat. Ada yang pintar sekali, kuliahnya tinggi, mungkin sampai derajatnya itu pendidikannya doktor, gelarnya sampai profesor. Sholat enggak sholat juga. Enggak mau ibadah. Berarti akal yang dia miliki itu bukan cerdas dia. Dia cuma milik kecerdasan IQ saja. Namun enggak miliki kecerdasan spiritual. Yaitu untuk menggunakan akalnya tadi untuk ibadah. Jadi cerdas, pintar itu nggak penting kalau tidak digunakan untuk ibadah. Jadilah penting kalau kita gunakan untuk ibadah. Jadi itu pikirkan baik-baik. Ya.
Karena ada yang pinter sekali, Masya Allah, dia juara kelas. Di kuliah IP-nya, IPK-nya luar biasa. Namun dalam masalah agama, pikirannya nggak mau berpikir. Nggak mau berpikir dia itu hidup untuk ibadah. Nggak mau berpikir kalau dia itu hidupnya hanya sementara saja. Terus di bawahnya lagi, manusia paling baik. Manusia paling baik, panjang umur dan bagus amalnya. Nah lihat, boleh kita minta panjang umur. Sampai berapa tahun? Terserah Allah, manut pokoknya. Namun dituntut panjang umur tadi bukan sekadar panjang umur, namun bagus juga amalnya. Baca hadisnya. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tola amuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Dua sifat, lihat. Panjang umur terus baik amalnya. Berarti kalau dia itu panjang umur namun nggak berubah-berubah juga, amalnya gitu-gitu saja, berarti nggak baik. Kok umurnya Allah panjangkan sampai 9 tahun, namun selama umur 60 tahun nggak pernah juga sholat, baik nggak berarti? Tidak baik. Ngertinya cuma sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kiwes 10 iki padahal. Baik nggak berarti? Nggak baik. Kapan dia disebut baik? Panjang umurnya tadi digunakan untuk ibadah. Jadi itu baru umurnya manfaat. Ini rambutnya sudah ubanan, nginjak masjid saja belum pernah. Namun KTP-nya apa? Islam. Ya, KTP-nya apa? Islam. Namun sampai segitu umurnya belum juga pernah melangkahkan kaki ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tinggal tunggu saja itu. Nggak ada manfaat seperti itu. Kalau minta umur panjang, makanya kalau minta umur panjang tambah lagi, ya Allah panjangkan umurku, tambah lagi amalnya, terus nambah. Betul nggak Mbak? Betul. Karena sudah tahun itu sudah dapat jatah seperti yang Nabi SAW sebutkan. Kalau lebih daripada 9 tahun berarti sudah bonus. Tinggal tunggu. Namun kalau seperti itu masih mikir dunia terus. Nah ini kita lihat di bawahnya lagi. Jangan malah sudah sepuh, pikirannya itu cuma duit terus. Ada nggak kayak gitu? Nah ini apa simba-simba tersinggung. Saya ki pokoknya waktunya simba-simba disinggung pokoknya. Terus baca dalam hadis. Dalam hadis disebutkan, masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai 2 hal, cinta berumur panjang, panjang angan-angan, dan cinta harta. Nah 2 hal di sini. Gayanya seperti cah nom. Apa di sini sifatnya? 1, dikira umurnya masih panjang. Terus yang kedua apa? Gila dunia, cinta harta. Hartanya numpuk terus, gak mau diinfakkan, gak mau disodakohkan. Buat warungnya dinesiji gitu untuk pesantren. Orang kursi ya, separuhnya harusnya. Apa sifatnya tadi?
Ya sudah tua, gayanya seperti anak muda. Sifatnya apa? Dikira umurnya masih panjang angan-angan. Sesuk iki aku arek ngopo, sesuk iki aku arek ngopo, terus kayak gitu. Terus yang kedua mikirnya apa di sini? Gila harta, cinta harta, pingin nambah terus, nggak dipersiapkan untuk amal jariah. Kalau tadi ini tanda-tandanya, kenapa? Hujan apa pripun? Oh, hujan. Yang bapak-bapak yang di bawah munggah iki rapat-rapat coba, ayo coba. Merapat. Ya Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi ini ngajinya penuh berkah. Orang nganggo mantul yo disyukuri pokoknya. Hujan-hujanan. Dulu Nabi SAW itu dapat hujan itu beliau buka baju hujan-hujanan, mandi hujan Nabi. Saking mensyukuri nikmatnya hujan. Kalau di Arab itu saking mensyukurinya, malamnya itu hujan, besoknya libur sekolah, libur kantor, karena langsung banjir, nggak ada selokan. Karena nggak pernah hujan, ngapain gawe selokan? Saking segitunya loh itu Arab. Kalau sekali hujan, terowongan banjir tertutup dengan air. Maka langsung malamnya raja putuskan besok sekolah-sekolah libur. Kalau di Gunung Kidul nggak perlu. Sana itu langsung libur. Karena baru dapati hujan setahun sekali saja, coba lihat. Itu senangnya bukan main. Wong Arab loh itu. Wong Gunung Kidul ya biasa. Oh hujan. Ya orang tahu bersyukur. Ya nggak tahu doanya kaya apa. Lagi ngertiin tadi itu doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ini mungkin baru dengar juga itu ada. Terus baca lagi, dalam riwayat lain disebutkan. Dalam riwayat lain disebutkan, ada yang sudah tua dari usia, namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, tamak pada harta dan terus panjang angan-angan ingin terus hidup lama. Nah, disinggung lagi ini Nabi SAW singgung simbah-simbah ini. Umurnya wes tua, namun merasa seperti anak muda. Pertama apa? Taunya umurnya masih panjang. Yang kedua apa? Tamak rakus pada harta. Mikirnya ini kalau lagi sakit pun itu sawah di sana itu gimana le? Sudah diurus apa belum? Masih tanya sawah lagi. Gak mikir nih sawahnya ini mau disodakokan gimana ini biar jadi wakaf, diinfakan, itu masih kurang. Padahal bisa harta itu dijadikan wakaf, dijadikan sodako jariah. Panjang angan-angan contohnya apa? Di antaranya contohnya rambutnya yang uban itu malah dikasih warna apa? Hitam. Itu kan gayanya seperti anak muda sih. Iya. Enggak nerimo kalau sudah tua. Kalau dia itu rambutnya sudah ubanan, dia biarin apa adanya, sudah sadar berarti ya Allah umurku niku terbatas. Ya, maka dengan uban itu jadi pengingat. Karena umurnya yang terbatas. Gitu. Jadi berarti kalau punya rambut uban, solusinya dua. Satu apa? Dibiarkan apa adanya. Rambut uban tadi, yang putih tadi, insya Allah jadi cahaya pada hari kiamat, bersinar terang. Bersinar terang. Alisnya yang uban bersinar, rambutnya yang uban bersinar, jenggotnya yang uban bersinar, kumisnya yang uban bersinar. Terus yang kedua, uban tadi solusinya yang kedua boleh diwarnain, namun selain warna hitam, warna pirang berarti. Boleh, nggak boleh warna biru, kembali lagi cah nom. Ya,
Warna pirang boleh. Yang nggak boleh warna apa tadi? Hitam. Nabi SAW katakan itsnani busawad. Jauhilah warna hitam. Kalau nggak bisa warnain berarti biarkan saja apa adanya. Ibu-ibu paham apa mboten niki? Berarti kalau rambut uban tadi nggak boleh nyuruh putune nyabut rambut uban tadi. Iya kan? Biasanya suruh putune nyabut kan? Iya. Itu berarti mencabut cahaya pada hari kiamat. Ya kalau mau itu hilang ya berarti gundul-gundul habis. Nggak bisa nyabut satu-satu. Kalau nyabut satu-satu berarti dia mencabut cahaya pada hari kiamat. Itu kan biasanya simba-simba gitu suruh putune coba. Nanti kalau dihitung rambutnya yang uban ditarik berapa, nanti dikasih permen berapa, apa duit berapa. Kena meneh. Ya pokoknya simbah-simbah pokoknya malam ini. Terus berdoa biar panjang umur yang penuh berkah. Baik, ini kula tuntun. Ini doa biar umurnya panjang dan tambah berkah. Biar hartanya juga bertambah dan tambah berkah. Ini dihafal. Kula tuntun ji. Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa waladi. Wa waladi. Wa barik li. Wa barik li. Wa barik li. Fima a'taitani. Fima a'taitani. Fima a'taitani. Wa'atil hayati. Wa'atil hayati. Ala ta'atik. Ala ta'atik. Wa ahsin amali. Wa ahsin amali. Waghfir li. Waghfir li. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa barik li. Fima a'taitani. Wa atil hayati. Ala ta'atik. Wa asin amali. Waghfir li. Ayo baca sarengan. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa barik li. Fima a'taitani. Wa atil hayati. Ala ta'atik. Wa asin amali. Waghfirli. Lihat artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri, panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Dihafalkan ya? Insya Allah dihafalkan itu biar panjang umur, banyak harta yang penuh berkah. Terus tetap harus banyak mengingat mati dan umur kita terbatas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Nah, lihat umur umat Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa ila sab'in. Umur umatku antara berapa? 60 atau hingga 70
tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Berarti umur kita terbatas. Terus. Ingatlah, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Baik, disuruh banyak mengingat mati. Mati itu pemutus kelezatan apapun. Disuruh banyak ingat-ingat. Makanya kita dianjurkan kalau ada yang meninggal dunia, kita layat. Layat itu bukan hanya masukkan amplop, namun apa? Ada di situ doa seperti melaksanakan sholat jenazah 4 kali takbir. Jadi kalau layat itu biasakan nyolatkan jenazah biar makin banyak ingat. Kalau nggak tahu itu satu kecamatan misalnya ada orang mati di mana, nyolatkan aja selama itu muslim. Itu ingat mati terus nggak itu? Wah, ingat terus itu. Ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 5 waktu itu. Ingat mati terus karena setiap habis 5 waktu jenazah itu pasti ada yang disolatkan. Terus yang penting kita siap untuk ditanya dan berikan jawaban. Tanda waktu itu begitu berharga bagi seorang muslim karena kelak ia akan ditanya di mana waktu tersebut dihabiskan. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Lihat, ditanya 5 hal. 1, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an umri fima afna. Umurnya habis untuk apa saja? Apakah umurnya itu habis untuk mabuk-mabukan, untuk main judi, pasang nomor, sambung ayam? Apa lagi? Bapak-bapak, kok meneng wae iki? Apa lagi? Mancing. Apa lagi? Nah, bisnis gambling biasanya apa coba kerjanya? Main remi, main kartu. Ditanya itu, umurnya habis untuk apa? Malamnya habis untuk apa? Siangnya untuk apa? Paginya untuk apa? Ya, itu ditanya itu. Habisnya untuk apa semuanya? Umur. Yang kedua apa? Ilmunya. Ilmu itu kalau ngaji diamalkan atau tidak. Berarti bukan hanya jadi teori, namun ilmu yang diperoleh diamalkan. Sudah ngerti ini haram, ditinggalkan. Terus diomongin rokok terus ngel-ngelan. Yuk karepmu nih harak ngopo. Sudah diberitahu pokoknya, wes ngerti ilmu nih pokoknya. Ya tapi pun paham toh? Pun paham. Oh berarti nanti ditanya oleh malaikat tuh. Nih Pak, kamu kan sudah diomongin ustadz ya kan? Dibilang rokok itu kayak gini kan? Kok masih merokok juga? Oh siap ditanya nanti besok. Sudah siap? Iya mikir-mikir nanti coba. Jadi kalau mau tarik rokoknya mikir itu. Oh iya ya, nanti besok aku ditanya malaikat. Itu makanya risiko jenengan ngaji. Siapa suruh ngaji? Kalau nggak ngaji nggak akan tahu kayak begitu. Betul nggak? Sudah ngaji wes kebaca coba pokoknya. Wes ngerti. Terus hartanya ditanya 2 hal. Harta itu diperoleh dari mana? Apa dari korupsi, nipu orang, zolimi orang, nyuri? Kemudian yang kedua, disalurkan untuk apa? Apakah untuk selingkuh? Ada nggak harta untuk selingkuh itu? Wadah. Untuk minum. Ada juga kan? Wadah kayak gitu. Untuk zolimi orang. Ada untuk banggakan teman-temannya, senangkan teman-temannya, neraktir semuanya mabuk bareng.
Karena cuma pengen dipuji saja. Wah, bapak ini luar biasa. Tiap malam minggu itu nraktir kami itu minum. Minum berjamaah. Bahasa Inggrisnya reuni. Oh, bahasa Inggrisnya reuni. Urung tentu ya Pak reuni mabuk terus ya. Kemudian mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Jasadnya ini badannya habis untuk apa? Apakah badannya ini digunakan untuk ngaji apa ora? Apakah langkahnya itu pergi ke pengajian atau tidak? Untuk jalannya itu ke masjid ataukah tidak? Badannya itu capeknya untuk apa? Ditanya semuanya. Berarti harus sih siap. Tadi apa saja berarti? Umur, ilmu, harta, sampai untuk badannya. Terus yang terakhir, waktu laksana pedang. Kalau sudah tahu seperti itu, waktu itu begitu berharga. Baca di bawahnya. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ia pernah bersahabat dengan kaum sufi. Yang ia dapati dari mereka yang bermanfaat hanyalah 2 kalimat. Berarti perkataan sufi lainnya itu batil. Nah, berarti perkataan orang sufi lainnya itu rusak semuanya. Cuma 2 kalimat ini saja yang Imam Syafi'i benarkan. Makanya hati-hati dengan orang sufi. Sufi itu bukan suka TV. Ini sufi tenanan ini. Ibadahnya ngaut, pingin zikiran terus, nggak manu tuntunan gitu. Sufi itu dasarnya itu terserah dia mau ibadah itu pakai perasaan. Mau dia itu zikir-zikir kepalanya goyang kanan kiri sampai terbang-terbang juga. Wah itu sufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hu sampai terbang. Itu bukan terbang, itu lagi gila dia. Karena nggak pernah Nabi SAW seperti itu. Kalau lagi baca sholawat, wow, sampai khusyuknya itu mereka langsung punya perasaan itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat itu kanjeng Nabi itu lagi datang itu di tengah-tengah kita. Dikira Nabi langsung datang itu dalam keadaan hidup di tengah-tengah mereka. Ngawur orang sufi. Ada yang lebih daripada itu lagi, belum lagi pengagungannya kepada para wali. Ya, wali itu dijadikan berkah itu semua tubuhnya, pokoknya keringatnya, badannya, rambutnya, sampai juga kalau dia keluar kotorannya juga jadi berkah. Jadi kalau dia pipis atau apa, buang air besar itu ditampung itu penuh berkah. Tuh wong stres apa gimana itu ya? Dan wali itu nggak pandang dia itu orang waras atau tidak. Pokoknya kalau itu wali, sekarang lagi stres, pokoknya itu sudah dianggap wali. Pokoknya ya anggapannya itulah orang mulia. Jadi walaupun orang gila sekalipun itu kalau disebut wali, tetap itu dihormati. Bahkan kalau dia klaim itu keturunan Nabi SAW juga, walaupun itu stres sekalipun, walaupun itu gila sekalipun, diagungkan luar biasa. Kalau saya nggak mau. Kamu mau ikut-ikutan gila juga nggak apa-apa. Saya nggak mau gila seperti itu. Itu sufi. Ya. Dan dasarnya saat ini, nah itu yang biasanya keliling ke masjid-masjid jenengan itu untuk keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah itu dasarnya juga dari kaum sufi. Pemikirannya sama. Ya. Pakai sorban gitu. Sama. Wes. Tak bocorkan itu. Itu sufi modern itu. Alhamdulillah kalau sudah tobat. Itu zikirnya macam-macam, itu wiridnya macam-macam. Tanya aja mereka. Nah coba lihat apa yang dikatakan oleh sufi ini pada Imam Syafi'i. Baca. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Taib, 2 hal. Waktu itu al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan waktu tadi, waktu akan memotongmu.
Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, berarti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Berarti kalau nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, pasti waktunya sia-sia. Dua hal. Waktu itu seperti pedang. Yang kedua, kalau engkau tidak sibuk dalam kebaikan, pasti sibuk dalam hal-hal yang sia-sia, dalam hal yang tidak manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam kebaikan dan kita dimudahkan untuk terus beramal soleh dengan waktu dan umur yang ada. Nggak boleh beranjak dari tempat dulu sampai pertanyaan rampung kalau baca. Ada lewat radio? Ada? Baca. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara sujud yang benar? Bagaimana cara sujud yang benar? Sujud yang benar itu dengan cara 7 anggota tubuh harus ada menempel pada tanah. 7 itu apa? 1 ini. Apa ini? Pak. Nyambung kalih niki. Hidung niki jadi setunggal nggih. 1 2 3 telapak tangan. 4 5 lutut dengkulnya. 6 7 ujung kaki, namun ujung kaki yang bagian dalam. Jadi ditekuk nanti kakinya seperti ini. Berapa anggota tadi? 7. 7 ini dipenuhi sah sujudnya. 7 tidak dipenuhi tidak sah untuk sujudnya. Wallahu a'lam. Baca lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, seandainya tempat wudhu yang ada di masjid itu tempatnya bersebelahan dengan pria, bagaimana cara mengusap rambut pada wanita? Wudhunya di dalam toilet. Kalau bergabung antara laki-laki dan perempuan untuk tempat wudhunya tadi. Makanya bapak ibu-ibu, ini terutama pengurus masjid, para takmir, tolong buat toiletnya, tempat wudhu perempuan itu dipisah dengan laki-laki dan dibuat tempat wudhunya itu tertutup. Buat itu. Kalau nggak punya dana, cari. Iya toh, cari itu. Kalau mau ngajukan proposal yang realistis nanti bawa ke sini. Ya, dipisah tadi apa? Antara laki-laki dan perempuan. Tempat wudhu putrinya itu dibuat tertutup, nggak ada orang lirik-lirik sana lihat gitu. Biar kalau ibu-ibu mau buka jilbab itu nggak kelihatan. Paham ini Bapak? Kalau belum punya apa? Yuk gawe. Pokoknya buat proposal. Dananya dari mana? Cari sendiri. Terus berikutnya. Apa jika hanya diusap di pucuk rambut, tidak sampai belakang pada saat wudhu? Pucuk rambut mana coba? Sini. Iya. Nah, terus tidak sampai belakang. tengkuk sini. Apakah tidak sah? Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i untuk kepala cuma sebagian saja, berarti dapati depan saja. Namun baiknya kepala itu diusap seluruhnya dari depan ini, tarik ke belakang sampai ke tengkuk. Terus dari tengkuk ini tarik lagi ke depan. Terus lanjut ke telinga. Ini sudah saya pernah terangkan di mana ini ya? Di malam Sabtu di sini ulang-ulang terus ya. Terus lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya mau tanya, bagaimana cara menasihati orang tua yang hobinya berhutang uang pada rentenir, sedangkan tiap kali dibilangi selalu ngeyel, bahkan merasa bangga. Selalu ngeyel kenapa itu? Apanya tadi? Dikasih tahu apanya tadi? Ngeyel. Iya, bukan yang awalnya tadi saya nggak perhatiin. Ulang-ulang. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara menasihati orang tua
yang hobinya berhutang uang pada rentenir, Ya sedangkan Allah. tiap kali dibilangi selalu ngeyel bahkan merasa bangga. Ya sudah, wes diomongin bener susah dewi nanti. Sudah diberitahu gimana lagi coba? Kira-kira kalau sudah diberitahu itu malah senang itu. Wah, aku wis duwe utang pokoknya, yang penting aku iki sugih. Namun sugih apa? Utang. Ya terserah dia tanggung jawab sendiri nantinya. Yang penting sudah diberitahu. Diingatkan terus tidak bosan-bosannya. Karena punya utang itu nggak enak, resikonya banyak. Ya, resikonya banyak. Orang yang meninggal dunia masih bawa utang itu mu'allaqun bi daini hatta yuqda anhu. Masih bergantung dengan utangnya sampai utang tersebut lunas. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan menolak saudara yang minta dicabuti ubannya? Sudah Enggak disampaikan boleh. kalau dicabut ubannya tidak boleh, tetapi tetap memaksa. Enggak usah dipenuhi, mau paksa kayak mau disogok kayak pokoknya enggak usah penuhi. Itu. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah anak yang masih umur 10 tahun sudah bisa jadi imam dalam rumah karena dia laki-laki sendiri? Maksudnya imam dalam sholat berjamaah. Belakangnya ibu-ibu berarti. Ya. Ye, masih boleh. Apalagi kalau ibunya di belakang cuma hafal kul. Terus anaknya hafal surat An-Naba misalnya. Yo berarti anaknya lebih bagus. Ye, maka anaknya nanti pimpin sholat. Syarat untuk jadi imam cuma satu kalau untuk anak-anak, sudah tamyiz. Artinya sudah bisa mengerjakan sholat. Kalau sudah paham berarti jadi sah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apa maknanya dalam tafsir surat Yasin ayat 66 melihatnya dan kejadiannya, Yasin 68? Tadi sudah diterangkan tadi itu ya, nggak usah diulang lagi, baca terjemahannya aja. Terus. Ustadz, tetangga saya jual beli barang-barang, ada yang halal dan ada yang haram. Ya. Suatu ketika mendapat keuntungan yang besar dan membeli makanan dibagikan pada para tetangga, termasuk saya. Keuntungan tadi dari barang-barang yang halal atau haram saya sendiri tidak tahu. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan makanan tadi, dimakan atau dibuang? Wa bainahuma umur mustabihat. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Di tengah antara halal dan haram itu adalah perkara mutasyabih, yaitu masih samar. Maka disuruh jauhi, berarti tinggalkan lebih baik. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa Senin Kemis, pas hari Seninnya tidak puasa karena lupa, lalu berpuasa pada hari Kamis, apakah boleh? Boleh saja. Mau puasa nanti Seninnya puasa, Kemisnya nggak puasa juga boleh. Nggak ada paksaan untuk puasa sunnah tadi. Baik, saya baca dulu di sini. Apa itu ulama kontemporer? Ulama belakangan yang mengetahui masalah-masalah kontemporer. Jika ada orang yang kekurangan mental atau dalam bahasa kita sering disebut idiot, apakah mereka memiliki kewajiban menjalankan syariat? Kalau sudah tidak bisa berpikir lagi, hilang akal, maka tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat. Apakah boleh mengharapkan seseorang itu jodoh saya? Dan bagaimana cara bertaaruf tanpa pacaran? Harap jodoh boleh-boleh saja, namun jangan cuma harap dari si A, karena belum tentu itu jadi jodohmu. Dan bagaimana cara bertaaruf tanpa pacaran? Lewat biro jodoh. Rumah iso sudah ada gratis, tis. Tinggal nggak mau atau tidak. Namun syaratnya nggak boleh minta macam-macam.
Kalau minta itu harus putih, mancung, tinggi, hafal Al-Quran, sekian puluh juz, ngacak dulu. Nyari sendiri aja. Ustadz, gimana tanggapannya untuk insiden pembakaran bendera? Enggak mau saya tanggapi. Acara tausiah dilakukan di diskotik, kurang kerjaan. Kayak nggak ada tempat lain saja untuk berdakwah. Coba kalau jenengan lihat saya masuk diskotik, saya ceramah di situ. Jenengan nganggap saya apa coba? Ya? Saya masuk diskotik ini, nanti malam saya masuk diskotik misalnya, terus saya ceramah di situ, saya keluar dari situ. Jenengan nilai saya apa? Ya Allah Ustadz, astagfirullah, gitu kan? Iya kan? Iya, orang sudah nilai kayak gitu, sudah suuzon langsung. Ya Allah, Ustadz keluar dari diskotik coba. Itu saya sudah curiga, saya coba lihat. Makanya pasti orang curiga, nggak usah macam-macam dalam situ. Lihat aurat semua itu loh, coba lihat. Kenapa kalau mau ngaji serius ya sudah ngaji di sini aja, iya kan? Nutup aurat, selamat. Ini dengan mbak-mbak Ayu coba. Lihat rambut yo salah, lihat bawah lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah alhamdulillah. Apakah mengirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal bermanfaat bagi si mayit? Asalnya bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia karena tidak ada dalilnya. Saya mau nanya hukum makanan dari selamatan 7 bulanan dan seterusnya halal. Wes. Cara menguatkan hati yang kadang masih gelisah tentang memahami rizki, karena saya baru belajar berwirausaha yang kadang belum sesuai keinginan atau harapan. Ngaji terus Pak, ini yang punya masalah rizki ngaji terus. Kalau dengan ngaji nanti Allah bukakan pemahaman. Pemahamannya itu punya pemahaman bagus dalam masalah akidah. Rizki nanti dia yakini dengan benar. Kalau baru belajar ngaji terus. Ujian dalam rumah tangga, misalnya godaan terhadap laki-laki dan perempuan, apakah termasuk takdir? Iya, namun tidak dituruti kalau itu maksiat. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali taat dan istiqomah dalam keimanan? Ngaji lagi, kumpul dengan orang soleh. Bagaimana caranya untuk bisa melupakan atau menghilangkan perasaan suka atau cinta tersebut? Sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Pada saat bulan Ramadan saya itu berpuasa penuh, tetapi saya itu tidak melakukan sholat id. Apakah puasa saya itu diterima atau tidak? Diterima insya Allah. Sholat id tidak ada kaitannya dengan puasa. Sholat subuh itu diwajibkan membaca doa kunut Pak Ustadz, padahal saya sendiri tidak membacanya. Saya juga tidak membaca. Sama berarti. Mengapa Allah kok menyesatkan manusia? Allah tidak sesatkan, manusia sendiri yang pingin sesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika orang itu pingin sesat, Allah jadikan dia sesat. Jadi tadi itu orang di diskotik misalnya pingin mabuk, itu karena memang dia pingin mabuk. Jangan salahkan Allah. Allah telah membuat saya itu mabuk. Jadi dia keluar dari diskotik tadi. Lu kenapa kau mabuk? Sudah jadi takdirnya Allah. Gitu kayak gitu. Wah, kamu gila memang. Gak ada kayak gitu dipaksa sama Allah, itu gak ada. Itu atas pilihanmu sendiri. Apakah kita dapat harta dari manipulasi nota lalu uang itu diinfakkan? Gak boleh. Manipulasi nota itu dusta. Uangnya uang haram. Uang haram gak boleh gunakan untuk sodako, termasuk infak masjid. Ustadz, saya uang ini saya gunakan untuk infak masjid, jadi pahalanya berlipat-lipat? Nggak ada pahala untuk itu. Yang benar kalau rukuk, pandangan yang benar ke tempat sujud atau ke arah kaki? Ke tempat sujud. Bolehkah dalam sholat hanya membaca Al-Fatihah terus sepotong ayat lalu takbir? Contoh, Yasin, Allahu Akbar. Yasin sudah seayat belum? Sudah. Namun tanda-tanda wong males baca surah.
Arti mimpi bertemu dengan ular itu apa? Wallahu a'lam, saya tidak bisa tafsirkan. Bolehkah menceritakan cerita kebaikan orang yang sudah meninggal? Boleh, boleh saja. Benarkah ada wali? Apa ini? Mahdzub. Saya heran melihat sebagian orang yang menganggap orang yang terlihat stres disebut wali. Iya, orang yang bilang ini wali juga stres. Ini ada wali yang stres, terus dia sebut itu wali. Maka orang yang sebut itu wali juga stres. Boleh nggak ambil ilmu sama orang stres? Ngapain ambil ilmu sama orang stres? Jadi kalau Ustadz bilang itu wali, bilang juga, Ustadz kamu stres juga ya? Iya. Itu aja. Masa ambil ilmu sama orang stres? Bila seorang selalu suka memberi rizkinya kepada orang lain, namun dianya tidak pernah sholat, diterima tidak sedekahnya? Tidak diterima. Sampai kapan? Sampai sholat. Ibu saya sudah meninggal dunia. Beliau pernah menjadi TKW di Arab Saudi, pernah melakukan haji sebanyak 2 kali sewaktu masih menjadi TKW. Apakah tetap sah Ustadz haji beliau? Kalau dikatakan sah, tetap sah. Jika tidak sah, kami ingin menghajikan. Tidak perlu lagi, sudah sah seperti itu. Wallahu a'lam. Dan kita ketemu lagi pekan depan insyaallah nggih. Dan ingat tablik akbar di DS tanggal 20 Selasa pagi. Pagi nggih. Pas libur Maulid jam 9 pagi. Bisa dipersiapkan dari saat ini karena nanti ada pembagian gamis dan koko insyaallah. Baik, mudah-mudahan semua dapat manfaat dan kita semua diberikan penjagaan oleh Allah dengan penjagaan yang sempurna dan dijauhkan dari dosa-dosa besar dan senantiasa diberi taufik untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.